mandi di jam habis maghrib, jam-jam 6 gitu. Itu pakai satu sumber air yang berbeda. Terus habis itu, habis isya dia ada mandi lagi dengan sumber air yang berbeda lagi. Terus sekitar jam 10-an, dia ada mandi lagi dengan sumber air yang berbeda lagi. Nah, habis itu dari ketiga sumber mata air ini yang tadi udah diambil, itu buat nyuciin si kerisnya itu. Ditambah dengan bunga 7 rupa. Dan mungkin kalau yang sekarang, aku tinggal di Jogja, aku pernah sedikit ngeliat ritual yang dilakuin di Ngayogyakarta, tepatnya di Paku Halaman kalau nggak salah. Itu dia ada ritual ya, pertama pembacaan doa dulu pastinya, lalu habis itu ada penyucian keris atau pusaka-pusaka yang dilakukan, kayak gitu. Berarti itu mbahnya aja yang biasa melakukan kayak gitu? Mbahnya aja. Mas Chandra nggak pernah? Kalau sendiri belum pernah. Oke. Gitu, karena ya belum ada ketertarikan untuk ke sana sih, Mas. Berarti sampai Mas Chandra kuliah sekarang belum pernah melakukan ritual dan tradisi di Malam Satu Suro? Oh, belum. Oke, sip. Tapi memang tahu aja gitu. Dan selanjutnya mungkin aku bakal cerita pengalamanku di Gunung Lawu. Tepatnya di tahun 2023, bulan Juli, Mas. Kalau untuk tanggalnya aku nggak tahu, tapi tepatnya di Satu Suro. Karena agak sedikit berbeda pendakian kali ini. Aku mendaki berdua sama temanku namanya Icat. Aku jalan dari rumah itu, dari Jogja, itu sore, habis maghrib. Sampai di rumahku, karena aku ada rumah di Solo, jadi aku transit dulu di Solo. Malam sekitar jam 9 itu aku sampai di Solo, lalu istirahat. Ya, besok paginya baru aku mulai perjalanan ke base camp Lawu. Tapi sebelum itu ya tetap ada beli logistik, persiapan dan lain-lain gitu kan. Jadi sekitar jam 6 aku baru OTW dari rumahku di Solo, di Sragen, ke base camp Lawu. Nah, itu sampai di base camp Lawu sekitar jam 10. Aku langsung urus simaksi dan lain-lain. Habis itu karena habis perjalanan jauh, aku bongkar carrier, bongkar kompor apa segala macam, kita bikin teh, bikin kopi, kita ngopi-ngopi dulu sebatang dua batang, ya kan, sampai habis zuhur. Nah, sekitar 12:30 itu sebelum aku masuk ke daerah hutan pinus. Jadi aku ke base camp Lawu itu di Cemoro Sewu. Jadi sebelum bagian hutan yang jauh itu ada hutan pinusnya dulu, Mas. Sebelum aku masuk ke hutan pinusnya, ada satu abang-abang atau mas-mas yang mungkin menjaga base camp itu, menjaga base camp Lawu via Cemoro Sewu. Itu dia bilang sama aku bahwa, Mas, nanti nggak usah dipaksa. Jadi kalau misalkan sore udah sampai di pos 3, ya udah ngecamp aja di pos 3. Padahal aku naik Lawu bukan 1-2 kali, Mas. Jadi sebelumnya memang sudah bolak-balik naik Lawu. Jalan jam 12 itu aku bisa sampai di pos 5 atau bahkan sampai di Mbok Yem. Kalau di Gunung Lawu kan ada Mbok Yem ya. Iya. Biasanya bisa sampai situ, Mas. Gitu. Tapi kenapa dipaksa untuk atau dinasihatin buat ngecamp di pos 3? Karena seminggu sebelum aku naik itu di pos 4 tuh ada longsor gitu. Tapi menurutku nggak ada masalah karena memang ada pendaki-pendaki lain kan yang naik gitu. Kayaknya masih aman gitu kan. Tapi memang jadi pikiran aja sih. Jadi pikiran. Terus aku naik, mulai masuk ke daerah hutan pinus. Di hutan pinus tuh ada ya segerombolan orang lagi piknik gitu, aku lewat sampai di pos 1. Sampai di pos 1 tuh si warung. Jadi di Cemoro Kandang tuh Cemoro Sewu tuh ada warung. Di warung itu tutup, kebetulan lagi tutup. Karena tutup aku nggak bisa jajan, nggak bisa apa kan. Jadi cuma ya udah ambil air, minum, habis itu sebatang rokok langsung naik sampai di pos 3. Jadi pos 2, pos 3, pos 2 tuh aku
nggak istirahat, langsung lanjut. Nyampe di pos 3 baru sekitar jam 3 atau setengah 4. Itu aku sholat asar dulu di situ. Nah, habis itu karena belum makan kan, baru